Pondok itu seru. Pondok itu keren. Pondok itu berprestasi. Pondok itu kreatif. Pondok itu banyak teman. Pondok juga bisa update. Banyak wawasan Dan banyak pengalaman. Bisa baca kitab kuning dalam waktu 6 bulan? Gak bisa dong. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim." Jadi dai muda juga bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh orang tua dan putra-putri terbaik bangsa dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama menguatkan agama, membangun bangsa dengan kualitas yang unggul berlandaskan akhlakul karimah. Mari kita bersama-sama mewujudkan generasi emas Indonesia. Oleh karena itu, monggo segera daftarkan putra-putri panjenengan di pesantren Nurul Ulum Kota Malang. Terakhir, saya akan berpantun. Jika pergi mencari ikan, ingatlah waktu untuk pulang. Jika mau melanjutkan pendidikan, ingatlah Nurul Ulum Kota Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatah li salamati dinina wa dunyana wa ukhrana. Biniyati du'a wal qabul wa tamam kulli sunna wa salah insyaallah. Dafi'atan li kulli syarrin yadbatan. Inna Allah yunawwiru qulubana wal hudatu qala afafa al maut. محمد وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا يسأل الكرام بسر سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Surat Ibrahim ayat 2 mestinya, tapi kita bacanya kita ulang dari ayat pertama.
juz 13 surat Ibrahim. Kita membacanya, kita ulang dari ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وويل للكافرين من عذاب شديد. وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك. أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إن في ذلك لآيات لكل
وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat pertama kemarin sudah kita baca tafsirnya, yaitu bahwa Allah menurunkan kitab suci Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu tujuannya agar Nabi mengeluarkan manusia dari kegelapan kufur, kegelapan syirik, kegelapan akhlak yang tidak baik, itu semua gelap. Jadi kufur, syirik itu membuat gelap di hati, nanti akan menjadi gelap di kuburan, gelap di hari kiamat, gelap di akhirat ya. Maka Allah mengutus Nabi kita Muhammad SAW dan menurunkan Al-Quran itu tujuannya untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan ilan nur, menuju cahaya iman, cahaya Islam, cahaya akhlak yang baik ya. Maka dalam sebuah hadis Nabi bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlaknya dengan dituruni Quran itu, supaya manusia benar-benar punya akhlakul karimah. Karena manusia mulia itu bukan karena fisiknya, bukan karena harta, bukan karena jabatan, tapi karena akhlak. Maka Nabi jadi contoh terbaik. Nabi ya, walaupun diberi oleh Allah semua kesempurnaannya, fisiknya, kuatnya, gantengnya, semua diberikan Nabi. Tapi yang dipuji secara khusus oleh Allah akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak ini yang buat orang mulia ya. Nah itu maka Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Tapi walaupun tugas Nabi itu untuk menyempurnakan akhlak manusia, tapi pertama yang digarap iman. Jadi selama orang belum masuk iman ya, percaya kepada Allah, tidak bisa diperbaiki akhlak, tidak bisa. Jadi pertama harus ditanamkan iman. Ada Allah yang menciptakan seluruh makhluk, ada Allah yang selalu melihat keadaan manusia, perbuatan manusia, di mana benar Allah melihat, Allah mengetahui, Allah mengawasi, itu iman. Ketika iman sudah masuk ya, merasa dilihat oleh Allah,
merasa butuh kepada Allah, karena yang bisa menyelamatkan hanya Allah, yang bisa ngasih rezeki hanya Allah, yang bisa nolong Allah, ya. Maka orang selalu merasa butuh Allah, selalu, secara otomatis itu akan membuahkan akhlak rendah, akhlak apa? Mau taat, akhlak tidak berani maksiat karena merasa dilihat oleh Allah. Begitu, ya, akhlak baik kepada Allah, secara otomatis akhlak kepada sesama manusia tidak berani berbuat jelek karena ada Allah yang maha adil, membalas manusia dengan seadil-adilnya, ya. Nah, orang, ya, berbuat baik kepada orang pasti Allah balas kebaikannya, ya. Nah, orang itu berbuat jahat pasti akan dibalas kejelekan itu, ya. Jadi Al-Quran diturunkan untuk, ya, mengeluarkan manusia dari kegelapan gelap menuju cahaya iman, cahaya Islam, cahaya akhlakul karimah. Tapi semua itu kata Allah bi'idni rabbihim, semua bisa terlaksana dengan izin Allah. Artinya kalau Allah tidak mengizini, walaupun diajak, walaupun dikasih tahu, walaupun diperingatkan, walaupun diberi ancaman-ancaman, tetap, ya, orang tidak takut, tidak mau berubah. Jadi maka kita, ya, harus bersyukur ketika kita dipilih jadi orang mukmin, ya, dipilih jadi orang yang senang beribadah, senang ngaji ini, ya, semata-mata karena izin Allah, kehendak Allah, pertolongan Allah. Ila siratil azizil hamid, ke jalan Allah yang maha perkasa, yang lagi maha terpuji. Jadi Al-Quran, ya, tujuannya untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan dengan izin menuju ke jalan Allah yang maha perkasa, yang terpuji, artinya jalan yang lurus, jalannya Allah. Siapa itu Allah? Allahilladzi. Makanya di sini dibaca Allahi, bacaan kita mengikuti siratil azizil hamidi, ya, itu al-hamidi terus Allahi, bukan Allah, yaitu Allah alladzi lahu ma fis samawati wal ardh, yang memiliki, yang baginya, yang memiliki apa-apa yang ada di langit dan apa yang semua milik Allah. Jadi termasuk kita manusia dan apapun yang ada pada kita, kekuatan kita, kesehatan kita, rezeki yang ada pada kita, apapun itu milik Allah. Semua dimiliki oleh Allah. Oleh karena semua itu milik Allah, ya, terserah Allah kalau ambil, yaitu memang milik Allah dan tidak ada yang bisa menolak. Umur manusia, nyawa itu, ya, milik Allah, dititipkan. Kalau Allah cabut, walaupun seluruh makhluk menghalangi, tidak menginginkan, tetap, ya, terjadi, sebab semua itu hanya milik Allah, titipan dari Allah. Umur, kesehatan, betapapun orang sehatnya, tapi Allah cabut, tak cabut sehatnya, bisa, ya, tidak punya daya dan kekuatan, tidak bisa, ya, tidak bisa menolak. Ya, begitu kalau Allah, ya, ngasih sakit, kalau Allah tidak saya kasih sembuh, karena yang memiliki ya, hak untuk menyebutkan Allah. Kalau Allah tidak, walaupun orang ini keliling rumah sakit seluruh, ya, dunia, ya, cari dokter yang paling ahli, kalau Allah tidak ngasih sembuh, tidak akan sembuh. Jadi tapi kalau Allah ngasih sembuh, walaupun dengan perantaraan yang sangat remeh, sembuh. Itu maknanya semua itu dimiliki, dikuasai oleh Allah, ya. Kita, makanya orang mukmin itu tidak pernah menyombongkan diri, selalu merendah serendah-rendahnya karena sadar kita ini miliknya Allah. Apapun yang ada, bahkan keluarga kita, anak kita itu milik Allah. Makanya setiap ada musibah apapun, musibah itu sesuatu yang tidak menyenangkan diri, itu kita disuruh mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi. Semua kita ini milik Allah, ya, karena milik Allah, ya, diambil, ya, kita tidak bisa menolak, bukan milik kita, ya. Tapi
ya kalau orang itu tidak merasa bahwa itu milik Allah, dianggap ini harta saya, ini rumah saya, ini pangkat saya, ini ya, orang menjadi sombong ya. Itu ya, ketika orang itu sombong justru dihina oleh Allah, dijatuhkan ya serendah-rendahnya. Tapi ketika orang merendah karena sadar semua milik Allah, maka semakin ditinggikan derajat. Maka manusia yang paling merendah, yang paling tawadhu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Padahal beliau orang yang paling sempurna, paling gantengnya orang, paling kuatnya orang, paling sergap ibadah, paling alim, segala-galanya. Tapi beliau merendahkan mah semua milik Allah. Ya saya hidup yang menghidupi Allah. Saya kuat yang ngasih kuat Allah. Saya jadi rasul yang ngasih rasul Allah. Saya bisa punya yang memberi Allah. Seperti itu Beliau padahal manusia yang paling ini, tapi beliau paling merendah. Udah. Wa wailul lil kafirina min azabin syadid. Maka celakalah, binasalah bagi orang-orang kafir karena akan mendapatkan azab yang sangat berat, yang sangat dahsyat. Itu Allah yang Maha Agung mengatakan azab yang diancamkan, azab yang sangat berat. Itu ada main-main. Ya, dalam ayat lain ya, innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naro. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang kufur, tidak percaya sama ayat Quran. Buktinya tidak pernah. Ya apa sih Quran itu? Belajar ya apa? Ya itu ya tidak percaya. Kalau orang percaya pasti mau membaca Quran, mau mempelajari Quran karena ini firman Allah. Karena ini untuk membersihkan hati kita dari akhlak yang jelek. Nah, Quran ini yang akan menyembuhkan segala penyakit hati, mesti butuh mau belajar. Ya. Maka ya kata Allah, innal ladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang mengkufuri ayat-ayat kami, saufa nuslihim naro, akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali mateng ya kulit dan daging mereka, ya, di dalam tafsir kan saking panasnya api neraka itu, ketika orang dimasukkan langsung membesar, mekar, sampai giginya saja katanya seperti gunung Uhud ya. Begitu setelah besar saking panasnya, karena kata Nabi panasnya api neraka ini ya 70 kali lipat panasnya api dunia yang paling panas. Orang kalau goreng ya kerupuk semakin panas semakin mekar ya. Begitu ya. Ya, bahan bakarnya api neraka itu kata Allah bukan kayu seperti di dunia ini. Waquduhan nas wal hijarah. Ya ayyuhalladzina qu anfusakum, jaga diri kalian wa ahlikum dan keluarga dari api neraka. Tidak main-main loh neraka itu. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya manusia dan batu-batu besar. Siapa manusia yang jadi bahan bakar api neraka? Orang kafir, masuk langsung jadi bahan bakar. Tapi tidak mati, tidak ada mati, itu tidak ada. Ya. Terus sudah api seperti itu dahsyatnya, alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna. Yang menjaga neraka ini malaikat-malaikat yang kejam-kejam, yang sangar, yang yang sadis-sadis, yang ya kasar-kasar. Itu yang karena ini tugas dari Allah. Nah, ini katanya Allah celaka, binasa bagi orang kafir, akan mendapatkan azab yang sangat berat. Siapa itu orang-orang yang dianggap kafir? Alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Yaitu orang-orang yang mereka lebih menyukai atau memilih kehidupan dunia daripada akhirat, di atas atau mengalahkan kehidupan akhirat. Jadi oleh Allah yang mengatakan orang itu dianggap kafir yang akan diancam dengan azab yang berat itu selama orang itu mengutamakan dunia daripada akhirat, itu dianggap kafir. Kalau orang mukmin pasti mengutamakan akhirat, sebab orang mukmin percaya bahwa dunia akan binasa, justru akhirat kekal. Pasti kalau orang mukmin betul pasti lebih mengutamakan akhirat ya. Karena kita
akan ditinggal. Dunia ini bukan tempat negeri kita, tempat singgah sejenak, sesaat, mampir sementara. Ya. Nah, negeri kita akhirat. Maka orang mukmin pasti lebih memilih akhirat daripada dunia. Ya. Itu baru mukmin betul. Tapi kalau orang ya, yang dipentingkan dunia, ya kadang-kadang sampai ya tidak mikir ibadah, yang penting dunia. Kadang-kadang sampai tidak sholat, kadang-kadang sampai melanggar aturan Allah yang haram-haram. Orang begini walaupun ngaku Islam, mungkin walaupun ya tetap ya tidak sesuai ya, seperti yang dikatakan oleh Allah, orang kafir yang mengutamakan atau memilih kehidupan dunia daripada akhirat. Ya, betapa banyak manusia walaupun itu ngaku muslim, tapi yang dituju hanya dunia saja, tidak mikir akhirat, tidak mikir ibadah, kadang-kadang tidak mikir sholat. Ya. Sholat kadang-kadang seperlunya saja. Ya, ini kadang-kadang ya, begitu mengaku muslim, padahal kalau orang itu muslim mukmin pasti mengutamakan akhirat. Dan orang itu ketika yang dipilih akhirat, yang diutamakan dunianya katut, pasti gitu loh, kalau orang mengutamakan akhirat, dunia pasti ikutnya. Tapi kalau orang itu memilih dunia, ya, yang dituju dunia, yang dipentingkan dunia, yang dibakar dunia, kadang-kadang ibadah tapi tujuannya kepingin dapat dunia, wiritan tapi itu namanya apa ya, yang dituju dunia gitu. Kalau orang mukmin tidak lakukan apapun yang dituju akhirat, walaupun kerja itu bukan semata tapi karena ini untuk mencari rezeki yang halal, untuk mencukupi diri supaya bisa ibadah dengan tenang. Semua ibadah. Orang menikah supaya apa? Melaksanakan perintah Allah, sunnah Rasul, ya, untuk mempunyai anak yang soleh, dididik. Begitu semua bernilai ibadah. Ya. Tapi kalau orang itu tidak iman, justru segala yang dituju ya dunia. Kadang-kadang tidak ngurus apakah ini haram halal, yang penting ya. Kadang-kadang ibadah tapi niatnya karena dunia. Itu tidak pantas ngaku mukmin ya. Mukmin pasti mengutamakan akhirat ya, karena akhirat kekal, dunianya sesaat. Dan orang padahal semua orang pasti melihatnya dengan matanya, bisa memikir dengan akalnya. Orang terkaya di dunia mati, tidak ada yang dibawa. 1 rupiah pun tidak. Rumah semewah apapun tidak dibawa, semua ditinggal. Contoh banyak itu. Korun, orang terkaya di dunia, sampai kunci gudangnya itu Allah yang menceritakan dalam Al-Quran. Tidak kuat dibawa oleh ya, 40 orang yang kuat, tidak kuat, kuncinya saja. Tapi ya, berapa lama tinggal di dunia langsung ya, mati semua, hartanya ditinggal, habis, binasa. Itu. Tapi kebanyakan manusia masih ya, yang dituju dunia, kadang-kadang ya sampai berani ya mengorbankan ibadah, berani mengorbankan sholat karena mencari dunia. Padahal dunia tidak dibawa mati. Padahal justru akhirat itu yang kekal. Padahal kalau orang itu mengutamakan akhirat, dunianya katut. Kalau yang dituju dunia, akhiratnya gagal. Itu kata Allah dalam banyak ayat Quran, diantaranya dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 20. Allah berfirman, "Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih." Kata Allah, siapa yang menginginkan keuntungan akhirat, melakukan apa yang dituju akhirat, ya, ibadah, ngaji, apapun apa yang dituju akhirat, bahkan kerja, tidur itu loh. Kalau orang mukmin, saya tidur supaya nanti bisa sholat, ya, bisa bangun, bisa sholat, apalagi bangun malam, itu tidurnya bernilai ibadah. Saya makan, saya supaya saya kuat ibadah. Saya kerja, saya supaya cukup untuk ibadah. Semua apa? Yang dituju ibadah untuk akhirat. Itu orang mukmin. Kata Allah, siapa yang menginginkan keuntungan akhirat, nazid lahu fi arti, kami tambah keuntungannya. Akhirat sempurna dan dunia pasti apa? Tanpa, kalau dunia ini tanpa diniati otomatis gitu. Otomatis sejak manusia
sebelum lahir dalam kandungan ibu sudah tercatat rizkinya orang berapa ya, dan umurnya juga begitu ya. Jadi walaupun ya orang ini memiliki seluruh kekayaan, kalau jatah rizki yang ditetapkan orang habis, ya sudah harus mati ya, tidak akan bisa ya menikmati itu karena semua itu sudah dijatah oleh Allah. Kalau orang itu takwa, justru jaminan ya, di samping jaminan umum siapapun makhluk hidup sudah dijatah rizkinya oleh Allah, tidak akan mati sebelum menghabiskan jatah rizki, kata Nabi. Lantamu nafsun hatta tastakmila rizqaha. Orang tidak akan mati sebelum menghabiskan jatah rizki. Kurang sesuap makanan tidak akan mati. Kalau sudah habis, jatahnya habis, ya mati walaupun dia orang terkaya di dunia. Jadi semua sudah tercatat ya. Kalau orang itu yang dituju akhirat sempurna, selamat, dunianya dapat ya. Malah ya, kalau orang itu takwa kepada Allah, tambah ada jaminan tambahan. Kalau orang senang ngaji, ada jaminan lagi gitu tambahan. Jadi orang ditambah rezeki itu bukan berpayah-payah kerja supaya ditambah, bukan ya. Artinya walaupun dia sampai dibelani bohong, sampai tidak istirahat, tetap ya rizki sesuai dengan catatan Allah, tidak akan tambah, tidak akan kurang. Itu kata Imam Asy-Syafi'i dalam gubaan syairnya, wa rizquka la tafutuka bitawani. Rizkimu itu tidak akan luput dari kamu gara-gara santai. Waduh, aku terlalu santai, rizki kemarin titik. Nah, hasil enggak, sudah ada catatan. Wala yazidu fir rizqi al-ana'u, dan tidak bisa menambah rizki bersusah payah sampai tidak istirahat, sampai ya tidak sempat sholat, tidak ngaji, tetap tidak akan nambah karena semua sudah tercatat. Yang bisa nambah rizki satu, takwa, kata Allah, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang bisa menambah rezeki orang baik sama orang tua, waktu itu pasti ya, Allah nambah jatah. Orang ngaji, kata Nabi, innallaha takaffala li talibil ilmi birizqih. Sesungguhnya Allah menjamin orang yang menuntut ilmu rizkinya ini jaminan khusus. Kalau jaminan umum biar orang itu tidak ngaji tetap dijatah oleh Allah. Orang kafir saja tidak ibadah dikasih kok. Banyak orang kafir yang kaya. Itu menunjukkan bahwa ya dunia ini bukan mulia gitu. Semua yang hidup pasti dikasih. Andaikan dunia itu ada harganya di Allah, yang kaya-kaya justru orang mukmin, tambah sergap ngaji tambah kaya. Tapi kenyataannya tidak. Justru yang sergap ngaji semuanya justru biasa-biasa. Itu menandakan bahwa dunia itu hina gitu lah. Dunia hina, sampai Nabi bersabda, laukanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udhatin ma saqa minha kafiran syarbata ma'in. Umpama dunia itu ada harganya di sisi Allah, walaupun dihargakan dengan sayap nyamuk, saking hinanya itu masih lebih berharga sayap nyamuk sama dibanding dunia ya. Itu kata Nabi demikian, cuma tidak kelihatan sekarang gitu ya. Kelihatannya nanti ketika orang mati atau kan baru tahu bahwa dunia ini sama sekali tidak ada harganya. Orang baca subhanallah sekali lebih berharga daripada dunia seisinya. Cuma tidak kelihatan sekarang. Kalau mati itu baru tahu ternyata dunia tidak ada apa-apanya. Ternyata baca subhanallah lebih ya berharga. Cuma karena pahala tidak kelihatan, orang tidak tertarik. Jadi ya dunia. Coba ya seperti ngaji, padahal berapa itu keuntungannya orang ngaji, tapi karena pahala tidak kelihatan, malesnya. Coba misalnya siapa yang hadir ngaji di Masjid Al-Ihsan ya, jangan dikasih 1 juta ya, misalnya ya 50.000 misalnya, ya, semua dari mana walaupun sakit-sakit datang. Padahal jangankan dibanding 50.000, 50 juta tidak ada artinya, lebih berangkat, cuma tidak kelihatan sekarang gitu ya. Makanya kita ya jangan sampai istilahnya
Yakinnya itu ketika mati baru wah ternyata dunia kan apa? Ternyata terlambat sudah. Kita ini hidup ini harus lebih tertarik pahala. Nabi Sulaiman yang terkenal nabi yang jadi raja menguasai seluruh dunia. Ada kelompok orang yang datang membanggakan, wah sampean hebat menguasai seluruh kekayaan dunia. Apa kata Nabi Sulaiman? Tasbihatun fi sahifatin afdal. Kita baca subhanallah diterima dicatat itu lebih utama daripada kekayaan Sulaiman semua. Dan saya mati sekarang saya hidup dicabut ya tidak ada apa-apanya. Itu apa? Itu orang mukmin pasti lebih tertarik pahala, lebih tertarik akhirat daripada dunia. Itu baru pantas ngaku mukmin gitu loh. Ya, tapi kalau orang itu tidak tertarik sama sekali ya, kalau diiming-iming dunia, semangat ya. Tapi kalau tidak menguntungkan dunia, malas. Itu bukan orang mukmin. Orang mukmin itu ya apapun yang dijanjikan Allah seperti kelihatan, yakin gitu loh. Makanya bahasa mati itu disebut dengan yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Tuhan sampai datang kepada engkau keyakinan. Apa ya? Al-maut. Mati itu yakin bahwa dunia tidak ada apa-apa. Dunia itu ya menjijikkan gitu. Ya. Nah, kita jangan sampai yakin bahwa dunia itu hina, jangan menunggu mati gitu loh. Jadi sudah kita bisa tidak tertarik. Yang penting kita cari dunia untuk ya tujuannya untuk ibadah supaya bukan untuk bersenang-senang. Kita harus yakin, harus selalu sadar mati tidak akan membawa dunia, tapi yang dibawa amal, pahala itu. Udah. Jadi ketika orang itu niatnya murni akhirat, dunianya dapat ditambah. Tapi kata Allah, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menginginkan dunia, kadang-kadang ibadah yang dituju dunia, apa saja yang dituju dunia, ya kata Allah dikasih. Oh enggak, niat yang dikasih kok. Orang kafir enggak minta dikasih kalau dunia. Tapi kalau orang itu yang dituju dunia, kata Allah, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tidak dapat nasib bagian di akhirat, kosong ya. Padahal nanti dunia ditinggal, akhirat ternyata kosong, tidak ada kebaikannya sama sekali. Ya alangkah ruginya. Dalam ayat lain surat Al-Isra ayat 18 lebih menakutkan ancaman Allah. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura. Barang siapa yang menginginkan keuntungan yang segera, al-ajal itu yaitu dunia ya, keuntungan segera di dunia. Yang dituju itu kata Allah, ajjalna lahu fiha ma nasya', maka kami segerakan bagi apa yang kami kehendaki, liman nurid, bagi orang yang kami kehendaki. Artinya walaupun yang dituju dunia, kepingin kalau Allah tidak ngasih, tidak dapat, walaupun dituju. Kepingin sugih, kalau Allah tidak menghendaki, memang ya Allah ya mengetahui wong iki gak pantas dadi wong sugih, walaupun ya kerja apapun tidak leren-leren, tetap tidak akan jadi kaya, karena kaya itu sudah ya ketetapan Allah. Itu ya, andaikan kaya itu bisa dicari, semua orang pasti kaya itu. Iya. Podo-podo anak karena dikasih usaha yang sama, modal sama, tapi tidak sama itu nasib. Kadang-kadang yang ini lancar jadi kaya, yang ini tetapnya dibantu lagi tetap. Itu semua ada catatan Allah. Itu makanya siapa yang menginginkan keuntungan dunia, ya kami segerakan kalau Allah menghendaki, gitu. Bagi orang yang dikehendaki Allah. Kalau Allah tidak kehendaki, walaupun menginginkan nggak dapat. Tapi fatalnya, ancamannya, tsumma ja'alna lahu jahannam. Kemudian kami jadikan bagi orang itu, karena yang dituju dunia, kami jadikan bagi neraka jahanam. Yaslaha madmuman madhura. Dia akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina dan terkutuk. Ya. Yang paling jelek lagi salawis orang yang dituju juga, ya gak sugi-sugi tapi ibadah malas. Lakon wis kepingin sugih sing itu, pingin sugih sampai yang kan. Tapi kadang-kadang mau ibadah tujuannya untuk itu.
sudah ndak kaya-kaya, ibadah malas, ya tambah ndak dapat apa-apa. Karuan wong kafir, apa? Ya masih senang-senang di dunia walaupun mati sudah. Tapi kalau orang itu saleh wis melarat, apa? Ngaji malas, sembahyang malas, ibadah malas. Terus apa yang dituju itu? Mestinya kalau orang itu melarat, saya jangan sampai saya melarat di akhirat. Harus saya mestinya begitu, apa? Nah ini banyak orang itu kadang-kadang saleh wis melarat ke dunia, ngaji cek malas sih. Salat jamaah enggak, ke masjid enggak. Terus apa yang diandalkan itu? Ya, sudah. Ini kata Allah, orang kafir yang diancam azab yang berat itu siapa itu? Alladzina yastahibbunal hayatad dunya. Ini sang orang-orang yang memilih, mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Ya, gak patek tertarik nang ganjaran, gak patek ternyata, tapi dunia, yang dituju dunia. Itu gak pantas ngaku wong mukmin gitu ya, wa yasudduna an sabilillah. Terus orang kafir yang diancam azab yang benar dan suka menghalangi manusia dari jalan Allah. Lek ono wong ngaji gak seneng, kadang dipengaruhi, ngopo sih sampean ngaji? Sampean mulai biyen ngaji melarat terus, ya, Bang? Ya. Itu. Jadi kalau ada orang baik gak seneng, itu bukan orang mukmin itu. Kalau orang mukmin mesti seneng, apa? Walaupun dia tidak baik, tapi orang api seneng, itu masih selamat, masih ada harapan baik. Kan ada itu kadang-kadang orang yang masih jelek, kadang-kadang dia masih suka minum, tapi ojo koyo aku ini, sampean sing sergep ngaji, itu orang begini masih ada harapan baik, karena seneng sama orang baik. Tapi walaupun dia ahli ibadah, lek ono wong anu dia pengaruhi, ojo ngaji kono bahaya ini, Mbak, karena tidak senang kalau ada orang baik. Nah, ini dikata Allah, orang yang dianggap kafir, diancam azab itu di samping selalu mengutamakan dunia dari akhirat, terus suka menghalangi orang dari jalan Allah. Ya. Wa yabghunaha iwaja, dan mereka menginginkan jalan itu bengkok. Apa aja? Ya, cek. Kalau sing ngaji bapak ngaruhi, ya, cek kalau ngaji kayak gini, cek kanu, ya ngaco kadang-kadang itu, ya bukan orang Islam, ya bukan sifatnya orang Islam, ya orang Islam pasti walaupun dia masih belum baik, tapi ono kebaikan seneng, itu ada harapan jadi orang baik, ya dan itu banyak kisah-kisah nyata ya. Jadi selama orang itu seneng, kapan ono orang api, seneng apa kalau ada kegiatan itu. Dia walaupun waktu itu jelek akan dibuat baik oleh Allah. Tapi sebaliknya dia sudah baik tapi leono api kak seneng. Gimana? Wah ini bahaya. Ya, itu. Makanya ada kisah di zaman Nabi, ada orang ya, datang ke majelis Nabi itu 9 hari 9 malam ya naik kuda. Ya. Ketika sudah datang ya. Kelihatan orang asing ini tanya, ya, siapa sampean? Saya ini Nabi apa ya, sampai sini ini butuh perjalanan naik kuda saya 9 hari 9 malam karena saya ingin tanya 2 hal yang saya tidak bisa tidur. Jadi kepingin ngaji gitu loh, kepingin ngaji itu sampai 9 hari, kepingin tanya ilmu gitu. Itu begitu dibelani. Kadang-kadang kita hanya beberapa langkah tidak mau ngaji, ya. Itu setelah untung sampai dibelani 9 hari, kepingin tanya 2 masalah, dia sampai tidak bisa tidur. Ya apa ya? Ya. Terus katanya, siapa nama kamu? Zaid Al-Khail. Zaid Al-Khail itu kuda, maknanya Al-Khail itu kuda pakai lam. Ya karena orang ini mungkin hobi naik kuda, ya digelari Zaid Al-Khail. Tapi langsung Nabi itu setiap ada orang yang namanya kurang anu langsung diganti spontan. Oh bukan, sampean bukan Zaid Al-Khail tapi Zaid Al-Khair pakai ro. Sampean bukan Zaid Al-Khail tapi Zaid yang baik sampean. Buktinya sampean sampai dibelani berjalan 9 kepingin dapat ilmu yang ya, dan akhirnya apa untung sampean, bakin anta, bakin untung sampean, untung. Nah, sebelum Nabi terus tanya orang ini, apa yang sampean tanyakan yang membuat sampean tidak bisa tidur apa? Saya ini kepingin tanya Nabi, apa itu tanda-tandanya orang yang dicintai oleh Allah
Dan apa tanda-tandanya orang yang dibenci oleh Allah? Wah, hebat sampean gitu apa? Nah, terus Nabi tidak menerangkan itu, langsung tanya. Nah, saya ingin tanya, keadaan sampean selama ini apa sih keadaan sampean? Saya ini Nabi ya senang kalau melakukan kebaikan, senang rasanya kamu. Dan kalau ada orang melakukan kebaikan, senang, ikut senang saya. Kalau ada orang baik, kalau ada kebaikan tersebar, saya ikut senang Nabi. Tapi kalau saya berbuat jelek itu, saya tidak senang. Ya, kalau ada orang juga berbuat jelek juga saya tidak ikut. Kepingin orang itu bisa baik. Ya, itu. Oh, kata Nabi, oh ya itu sampean tandanya orang yang dicintai oleh Allah. Ya. Andaikan sampean tidak dicintai, tidak mungkin sampean disenangkan sama kebaikan, tidak mungkin sampean disenangkan sama ilmu, tidak mungkin sampean disenangkan sama orang yang berbuat baik. Kalau sampean kok senang kebaikan, senang oleh orang berbuat baik, senang ada kebaikan tersebar, ini tanda sampean apa? Dicintai oleh Allah. Kalau sampean ya tidak demikian, maka sampean dibenci. Ya, kok gak seneng nang keapian, gak seneng ngaji. Lek ono wong ngaji justru gak seneng. Kalau ada kegiatan gak seneng. Wah, ini alamat jadi orang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Itu apa kata Allah? Nah, orang itu dicap kafir yang diancam dengan azabnya kalau satu tandanya lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat, lebih tertarik keuntungan dunia daripada pahala. Itu tanda orang kafir. Orang mukmin pasti lebih tertarik pahala, lebih tertarik ya keuntungan akhirat daripada keuntungan dunia, karena keuntungan dunia akan ditinggal, akhirat akan dinikmati selama-lamanya. Jadi kalau untung akhirat itu bukan dinikmati 60 tahun, berhubung kamu ibadah 60 tahun maka nikmatnya bukan. Ya, selama-lamanya, bukan 60 juta, bukan 60.000 juta tahun, bukan 60 miliar tahun, tapi khalidina fiha. Jadi hidupnya sesaat tapi nikmatnya selama-lamanya. Tapi orang kafir bersenang-senang di dunia berapa lama, nanti mati hilang sama sekali, seperti tidak pernah senang satu detik pun. Itu ada hadis. Allah mendatangkan orang kafir yang hidupnya bersenang-senang terus mulai kecil sampai mati. Jangankan 60 tahun, jangankan 1000 tahun, misalnya ribuan tahun senang-senang tok, tapi kafir mati langsung dimasukkan neraka. Ditanya, kamu pernah senang di dunia? Tidak pernah. Jadi rasa senang habis dengan mati itu apa? Diperlihatkan neraka tok itu sudah seperti tidak pernah senang satu detik aja. Saking dahsyatnya azab Allah itu lah. Terus Allah manggil orang mukmin sing paling soro, sing paling melarat, sing paling sengsara di dunia, tapi mukmin, terkep ibadah, sabar. Ya, ketika mati diperlihatkan surga, ditampakkan. Awakmu tahu susah ke dunia? Tak pernah. Jadi susah padahal mungkin uripe susah tok, kate mangan angel, kadang-kadang kecoba loro, tapi tetap mukmin, sabar, tetap ibadah. Itu ketika mati, ketika dimasukkan surga, sekali dimasukkan ditanya, awakmu tahu susah di dunia? Tidak pernah. Itu loh benar dunia ini bujui gitu apa? Ya, seperti orang mimpi itu apa? Jadi tidak ada apa-apanya sama sekali. Maka kalau orang itu kok hidup hanya yang dunia, itu orang yang buta mata hatinya, orang yang tertipu ya. Terus ulaika fi dhalalim ba'id, katanya orang-orang yang hidupnya mengutamakan dunia itu orang yang berada dalam kesesatan yang jauh. Orang kalau sudah sesat jauh angel wis gak iso dipanggil, wis kesasar waduh gak iso kate sapa sing ngono ya. Itu kalau sudah hatinya yang di dunia wis angel, dikandani sapa, diweden-weden rokok apa aku saking awak gak sugih, kok sugih koyo aku, kadang-kadang gitu, gak takut ya. Jadi marah seolah-olah sudah tidak butuh Allah, tidak butuh ngaji, tidak butuh ibadah. Ketika seperti itu ya, itu namanya tersesat yang jauh ya, sulit untuk ditolong. Kalau orang si kait kesasar, sampai kesasar enak ini. Tapi kalau kesasar wis waduh ya apa itu apa? Nah, itu kata Allah, orang yang mengutamakan dunia dari akhirat itu kesasarnya itu sudah kesasar jauh, sulit untuk diselamatkan. Mudah-mudahan
dengan kita mengkaji Al-Quran, firman Allah ini semakin dicintakan kita kepada akhirat, semakin dicintakan kepada amal soleh, semakin dicintakan kepada Allah dan Rasul, sehingga semakin bertambah usia kita, semakin istiqomah melakukan amal soleh, semakin berkurang cinta kita kepada dunia, sampai sewaktu-waktu kita dipanggil Allah dalam keadaan sempurna cintanya kepada akhirat, sempurna membawa bekal ya amal soleh yang akan kita nikmati di akhirat selamanya, juga mudah-mudahan keluarga dan anak-anak turun kita semua demikian, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب زدنا علما نافعا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله ومن آمين الفاتحة.